Mereka semua membutuhkan suara kita di TPS, tempat pemungutan suara. Terus setelah itu menjadi DPR, tugas kalian tuh kepada siapa? Uangnya untuk membangun IKN ini lebih baik menurut Anies Baswedan untuk bangun sekolah, dan Bunda setuju itu karena lebih baik biayanya untuk sumber daya manusia kita lah, supaya semua yang saat ini beasiswanya cuma berapa gelintir orang ini semua kalau bisa dapat beasiswa untuk sekolah tinggi gitu ya. Negaranya juga ada raja, ada ratu, tempat itu juga ada ratunya. Jadi penguasa IKN itu kalau bisa dibilang secara gaibnya itu ratu. Nah, halo, apa kabar Sobat Bunda? Jumpa dengan saya Bunda Sekar Ayunda. Dari sini senantiasa Bunda mendoakan kalian dilancarkan segala usaha, ditambahkan rezeki setiap hari, dan harapan Bunda kalian semua dalam keadaan sehat. Jumpa di Tarot Politik, kali ini masih mengabulkan permintaan dari Sobat subscriber Bunda untuk melihat mengenai IKN. Apakah IKN itu nantinya akan mangkrak atau maju? Simbol adalah sebuah bahasa yang dapat membantu kita memahami makna kehidupan, baik kehidupan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Tak terkecuali simbol dalam partai politik pun dapat dipahami melalui media kartu tarot. Inilah Tarot Politik bersama saya, Sekar Ayunda. Buat kalian yang suka konten reading tarot artis, kalian bisa tonton videonya di channel YouTube Bunda yang baru, Sekar Ayunda Entertain. Jadi untuk tarot artis khusus Bunda pindahkan di channel yang baru. Silahkan kalian bisa tonton videonya, subscribe, serta request artis-artis kesayangan kamu. Sobat Bunda, bila kalian saat ini tinggal di Kalimantan yang deket-deket IKN, bisa kalian tinggalkan pesan kalian di kolom komentar ya. Apakah kalian tinggal di situ dekat dengan proyek tersebut gitu ya. Nah, sekarang Bunda akan menarik energi lokasi tersebut ya di titik nol. Jadi Bunda sudah melihat bagaimana video ataupun gambar foto di titik nol IKN ya. Bunda akan tarik energinya. Apakah proyek IKN? Apa IKN? Kalian bisa lihat ya video pesan di bawah. IKN itu apa? Yang belum paham. Oke. Energinya ini besar sekali lokasi tersebut, Sobat Bunda. Oke. Energi tersebut sangat besar, itu bisa diasumsikan dua hal ya Sobat Bunda. Bisa dikategorikan memang energi alamnya, banyak pohon yang masih alami di sana, itu menciptakan energi yang sangat bagus buat kita semua, terutama mereka yang tinggal di sana. Untuk meditasi, untuk bertapa, tempat yang seperti itu bagus ya untuk kehidupan umat manusia, terutama hal-hal yang berkaitan dengan mistis itu juga energinya tadi yang Bunda rasakan sangat besar gitu. Jadi buat kamu yang mungkin saat ini ada di proyek itu, senantiasa bawa dalam doa pekerjaan kalian di malam hari supaya bisa selamat bila kalian memang bekerja di proyek tersebut gitu ya. Dan kartu ini akan menjawab apakah proyek IKN ini akan maju atau mangkrak. Mangkrak dalam arti tidak akan berlanjut gitu ya. Ya
mangkrak, tidak akan berlanjut dan tidak berproses pembangunannya gitu. Simbol kartu yang pertama, mari kita lihat adanya 10 koin. Ini kartunya terbalik berkaitan dengan dana. Dana yang sangat besar yang sepertinya tidaklah bisa lancar dananya ini Sobat Bunda, karena kartunya 10 koin. Mengapa? Indonesia itu adalah negara yang punya rakyat ya. Nah, di situ dalam membangun satu rencana ataupun bangunan segede IKN, tentunya rakyat itu harus diajak bicara ya, bukan hanya IKN lah. Nanti presiden yang ke depan tuh harapannya begitulah. Kalau mau apa-apa itu ngomong sama rakyat melalui DPR, dan DPR-nya tuh juga ngomong ke bawah gitu loh. Jangan sampai karena mau nggak mau loh, kalian yang saat ini menjabat menjadi DPR, suara kalian itu entah jujur atau enggak ya, kalau sudah jadi DPR tuh dulu suara kita tuh sebenarnya dipakai apa enggak sih gitu loh. Itu pertanyaan besar buat Bunda pribadi. Apa mereka yang jadi DPR itu sudah terprogram gitu, dan kita tuh hanya formalitas pergi ke TPS ya, itu apakah hanya seperti itu gitu? Kalau memang kalian yang ada di DPR ada proyek seperti itu, harusnya kan kembali lagi kepada kita ya. Jadi paling tidak itu sekarang harus ada tempat. Kalau mereka semua membutuhkan suara kita di TPS, tempat pemungutan suara, terus setelah itu menjadi DPR, tugas kalian tuh kepada siapa? Harus melaporkan tugas kalian, para anggota DPR. Kita ini rakyat tuh tahu kalian bertugas dengan benar tuh dari mana coba. Sobat Bunda, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Kadang Bunda berpikir seperti itu gitu loh. Misalnya sekarang ini dengan adanya IKN, semua sudah dibuat tiba-tiba di Kalimantan sana. Nah terus uangnya dari mana? Programnya seperti apa? Kita kan rakyat juga tidak tahu yang sebenarnya tuh bagaimana, kan seperti itu. Nah ini energi yang Bunda dapatkan di sini, pesannya ini berkaitan dengan dana. Maka berkaitan dengan dana, ini dananya belum ada Sobat Bunda. Maka kalau kalian nonton debatnya Presiden Anies Baswedan berkaitan dengan IKN, dia punya pendapat sendiri ya tentang IKN ini gitu. Karena dia tidak akan melanjutkan IKN kalau menang, dan uangnya itu kalau memang benar ada uangnya untuk membangun IKN ini, lebih baik menurut Anies Baswedan untuk bangun sekolah, dan Bunda setuju itu. Karena lebih baik biayanya untuk sumber daya manusia kita lah, supaya semua yang saat ini beasiswanya cuma berapa gelintir orang, ini semua kalau bisa dapat beasiswa untuk sekolah tinggi gitu. Jadi sepertinya itu ya, dan ini berkaitan masalah dana. Kembali lagi ke pertanyaannya, apakah IKN ini akan mangkrak atau maju terus? Yang kedua, simbolnya di sini bumi tapi terbalik. Ini mengartikan bagaimana energi dari tempat itu. Sepertinya energi dari tempat itu karena ini terbalik ya. Tanah, ini berkaitan dengan tanah. Ini kalau orang ngajukan proposal secara gaibnya, ini sepertinya tanah itu belum ridho atau belum mengizinkan secara gaibnya gitu. Gaibnya di sini adalah masyarakat. Tuhan itu kan menciptakan nggak hanya manusia sendiri, ada bangsa-bangsa lain yang kasat mata yang diciptakan Tuhan. Itu kita tidak pungkiri ya Sobat Bunda. Nah itu di sana yang bisa Bunda dapatkan energinya adalah para penguasa di tempat itu masih belum memberikan izin sepenuhnya untuk berdirinya IKN. Nggak tahu, kurang sajen atau apa kalau menurut Bunda orang Jawa itu seperti itu. Jadi ada belum mendapatkan izin sepenuhnya dari penguasa tempat tersebut. Maka tempat tersebut tidaklah mudah untuk keberhasilannya, atau IKN itu, proyek itu tidaklah mudah bisa berjalan dengan lancar karena ada pembantu piala di sini yang terbalik. Jadi artinya tidak bisa dengan lancar nantinya. Kemudian kartu
ke berikutnya ada energi kucing hitam. Sekali lagi ini kepada makhluk kasat mata atau saudara-saudara kita yang nggak kelihatan lah di situ, yang banyak roh-roh yang memang ada di tempat itu. Kita jangan pungkiri karena kita semua ini pada dasarnya goib ya Sobat Bunda, berkaitan dengan masalah seperti ini. Kita itu semuanya hanya ilusi. Tubuh kita itu pada akhirnya juga tidak akan ada. Semua ini hanya ilusi. Ketika roh ini masih ada, kita bisa bicara. Tapi ketika roh ini sudah tidak ada, kita tidak bisa apa-apa lagi. Maka ini harus juga dipikir ulang, karena di sini menyangkut banyak pekerja di sana yang pada akhirnya nanti dana tidak akan lancar juga. Ini petunjuk yang Bunda dapatkan. Ratu tongkat ini energi di situ, penguasa di situ. Kalau bisa Bunda terjemahkan, Indonesia ini punya presiden. Negara-negara lain juga punya presiden. Negara-negara lain yang berstatus kerajaan ya, negaranya juga ada raja, ada ratu. Tempat itu juga ada ratunya. Jadi penguasa IKN itu kalau bisa dibilang secara gaibnya itu ratu. Nah, karena energinya ini energi gaib, maka munculnya ratu tongkat. Ratu tongkat ini simbol dari hal gaib atau kucing hitam ini ya Sobat Bunda. Itu secara gaibnya itu tempat itu penguasanya ratu. Kemudian pesan berikutnya adanya simbol 7 pedang. Simbolnya ini terbalik kartunya. 7 itu bagaimana rencana yang bisa mewujudkan terciptanya IKN, itu baru rencana. Ya, karena masih banyak yang tahu bagaimana prosesnya itu ya mereka yang elit yang di atas lah ya, bukan elit global. Elit yang di atas, tapi juga bakal minta orang-orang luar negeri untuk datang ke situ kan, untuk investasi kan, seperti itu. Makanya bisa dikatakan negara-negara tetangga atau negara mana yang akan berinvest di situ. Dan di sini apa yang Bunda rasakan atau pesan yang bisa Bunda sampaikan pada kalian yang meminta konten ini, bagaimana IKN anti mangkrak atau maju. 7 pedang ini ibaratnya tujuannya bagus, tetapi dalam perjalanannya ini ibaratnya orang tuh cecak muntal, istilah bahasa Jawanya tuh cecak muntal cagak gitu. Belum sanggup tetapi memaksakan. Cicak itu, cagak itu tiang. Cicak itu kan makannya nyamuk, tapi istilahnya itu cicak muntal cagak itu cicak makan tiang gitu. Nah, ini belum sanggup untuk melakukan itu tapi dipaksakan. Makanya di sini bebannya berat sebetulnya kalau melanjutkan IKN itu. Ini pesannya seperti itu. Lah, pesan ini ya sumbernya dari energi yang ada di sana ya. Energi di sana mengatakan gitu. Lah, ibaratnya itu belum diizinkan sama penguasa di sana, juga belum ridho manusia membuat bangunan di tempat itu. Ibaratnya tuh berat bebannya, kalau bisa nggak usah diteruskan. Itu penguasa di sana bicaranya seperti itu. Nah, ini juga berlaku buat kalian Sobat Bunda yang ingin membangun rumah atau membeli rumah. Itu juga harus kalian cek dulu ya, apakah rumah tersebut bersinergi dengan diri kalian, apakah rumah tersebut jangka panjangnya bagus buat ekonomi, keuangan, kesehatan juga terutama. Maka ini bisa kalian lihat dulu buat kamu yang memang saat ini mungkin mau beli tanah atau ingin membangun tanah. Kartu tarot ini bisa menolong kalian untuk melihat seperti yang Bunda bilang tadi, kecocokan tanah kepada energi diri kita. Jadi kalian bisa konsultasi dengan Bunda melalui media kartu tarot ini dengan menghubungi manajer Bunda, nomornya ada di bawah, silahkan kalian hubungi. Kartu berikutnya masih berkaitan dengan angka 7, tetapi 7 pialanya terbalik. Ini mengartikan bagaimana akan sia-sia lah ibaratnya. Kalau dikatakan ya ini enggak menakut-nakuti ataupun kalau orang mau maju kok dihalang-halangi, tidak. Ini energi yang sesungguhnya. Daripada nanti ada masalah di tengah jalan atau kita rakyat lagi yang merasakan penderitaan gitu karena punya hutang banyak, bangunnya itu pakai duit apa? Karena di sini uangnya ini loh masih tanda tanya. Ini masih tanda tanya, ini uangnya dari mana gitu. Membangun
IKN itu. Maka di sini bisa diartikan bahwa adanya simbol bahwa tujuannya itu masih perjuangannya berat gitu. Kita rakyat yang bakal melarat nanti, menderita jangka panjangnya, karena itu lama proses untuk membangunnya itu menjadi sebuah ibu kota gitu ya. Mari kita lihat lagi di akhirnya, di kartu terakhir 8 pedang. Ini simbolnya seperti ini Sobat Bunda. Jadi ini jangka panjangnya yang harus dipikir. Kalau memang uangnya untuk bangun itu belum ada, jangan ngutang-ngutang gitu, pesannya Bunda kepada kalian yang nanti menjadi presiden atau wakil presiden. Kalau memang uangnya itu belum ada, ibaratnya jangan terlalu percaya diri kalau memang belum ada uang untuk bangun istana kepresidenan. Itu ya rencana yang lain dululah yang bisa yang belum terjangkau. Misalnya kalau dari Pak Joko Widodo pertama kali jadi presiden itu kan revolusi mental yang digalakkan pertama kali. Itu saja belum terrealisasi kok, mentalnya masih belum bisa bagus negara kita. Kita bisa lihat bagaimana anak-anak yang judi online makin bertambah, yang menggunakan narkoba juga masih bertambah. Itu kan menyangkut mental bangsa. Kriminal makin meningkat. Ini yang perlu digarisbawahi itu sesungguhnya. Jadi buat kalian Sobat Bunda yang meminta Bunda untuk melihat mengenai proyek IKN apakah mangkrak atau maju, di sini bisa dikatakan prosesnya lama, tetapi hasilnya belum kelihatan. Jadi nanti kita lihat lagi siapa presiden yang menang, baru kita akan lihat lagi. Tapi kalau mangkrak artinya di sini sama sekali tidak ada proses, tetapi ini ada di sini pesannya bahwa ini tidak berhasil. Ya bisa dikatakan mangkrak, tetapi belum paten ya. Karena di sini masih berkaitan dengan uang ataupun dana. Jadi ya bisa dikatakan mangkrak, tapi patennya belum ya Sobat Bunda. Mari kalau jadi pun maju pun juga nggak kelihatan bakal maju gitu. Tapi mangkrak juga belum. Tapi maju tidak ya. Tapi di sini sekali lagi kita tunggu siapa yang menang nanti. Jadi demikian Sobat Bunda, buat kalian yang request kalian Bunda sudah kabulkan. Buat kamu yang baru saja bergabung di channel YouTube Bunda, please subscribe, dan terima kasih perhatiannya buat kalian yang selama ini sudah mensupport Bunda. Sampai jumpa, salam.